Majelis memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Senin tanggal 5 Februari 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia, Bapak anggota DKPP RI yang hadir dalam pembacaan putusan ini, Bapak J. Kristiadi, Bapak Idewa KDI Warsara Kasandi, saudara-saudara para pihak, para pengadu yang hadir secara fisik di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, juga para teradu yang putusannya akan kita bacakan di pagi ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Selanjutnya, kami akan memulai pembacaan putusan terhadap 4 putusan dengan nomor perkara 135/PKE/DKPP /Romawi 12/2023, perkara nomor 136/PKE/DKPP Romawi 12/2023, perkara 141/PKE/DKPP Romawi 12/2023, teradu ketua dan anggota
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Juga perkara nomor 137/PKE/DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perkara nomor 135/PKE/DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Perkara nomor 136/PKE/DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Perkara 137/PKE/DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara 141/PKE/DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak J. Kristiadi dan Yang Mulia Bapak Idewa KDW Arsara Kasandi. Pak Kris, saya persilakan untuk memulai pembacaan putusan ini. Terima kasih, Pak Ketua. Saya mulai bacakan putusan nomor 15 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 garis miring 2023. Nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023. Nomor 137 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023. Nomor 141 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 161 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 10 garis miring 2023 yang diregistrasi dalam perkara nomor 135 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 garis miring 2023 pengaduan nomor 166 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 11 Romawi garis miring 2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023 pengaduan nomor 137 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023 dan pengaduan nomor 173 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 11 garis miring 2023 menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh 1 Romawi identitas pengadu dan teradu 1.1 perkara nomor 135 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi 2023 1.1.1 pengadu nama Dimas Brian Wicaksono pekerjaan dosen alamat Perum Tirta Brawijaya Blok Anggrek nomor 5 lingkungan Gaplek RT 4 RW 3 Kelurahan Bakungan Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Indonesia memberikan kuasa kepada nama Sunan Diantoro pekerjaan advokat alamat Jalan Jember nomor 5 Dusun Kerajaan RT 3 RW 4 Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Indonesia. Selanjutnya disebut pengadu pertama terhadap 1.1.2 teradu nama Hasyim Azhari Komisi Jabatan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 29 RT 28 RW 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Nama Yulianto Sudrajat dianggap alamat jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum alamat dianggap sudah dibacakan. 3. Nama
selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Agus Melas, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Betty Epsilon Idrus, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Persadaan Harahap, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 5. Nama Idam Holik, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 6. 7. Nama Afifuddin, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 7. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 7 disebut sebagai para teradu. 1.2. Perkara nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023. Nama Imam Munandar B. Pekerjaan advokat garis miring Kantor Hukum Imam Munandar SH. Alamat Jalan Melati, Perum Cendrawasih 2, C13 garis miring nomor 1, Kelurahan Banawidya, Kecamatan Banawidya, Pekanbaru. Selanjutnya disebut pengaruh 2 terhadap 1.2.2 teradu nama Hasyim Asyari, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1.3 perkara nomor 137 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023. 1.1 pengadu nama P. Haryanto, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Sarpa, nomor 102 L, Kompleks Pondok Alam, RT 009, RW 001, Kabupaten Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 2. Nama Firman Tredi Masengi, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Tanah Koja, RT 004 garis miring RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 3. Anwar Furgut Iyama, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Pasir Kandang, RT 003 RW 008, Kelurahan Pasir Nartigo, Kabupaten Poto Tengah, Kota Padang. Memberikan kuasa kepada 1. A. Patra Mijaya. 2. Jayen Suarsiatna. 3. Afrianda A.M. Gume. 4. Rahmat Ibnu Utoyo. 5. Hermanu Mowo Prabowo. 6. Andara Rivo Oktivianto. 7. Trias Nur Laswardi. 8. Raudotul Alia. 9. Dosman Simarimare. 10. Hari Wicaksono. 11. H. Januari S. Silaban. 12. Amri Novianto, pekerjaan advokat, alamat Jalan Kendal nomor 8B, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Disebut sebagai pengadu 3. Terhadap 1.3.2 teradu 1. Nama Hasyim Asyari, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Betty Epsilon Idrus, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 2. 3. Nama Muhammad Afifuddin, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum,
alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Parsada Harahap, anggota Komisi Pemilihan Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat Jalan Imal Bonjol nomor 29 RT 08 RW 004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Yulianto Sudrajat, jabatan anggota Ketua Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 5. 6. Nama Idam Holik, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 6. 7. Agus Melas, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 7. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 7 disebut para teradu. 1.4. Perkara nomor 141 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023. 1. Nama Romundang Damani, pekerjaan mengurus rumah tangga. Alamat Perun Jati Jajar Blok D4 garis miring 20 Tapos. 2. Nama Duri Lupita, pekerjaan mengurus rumah tangga. Alamat Pondok Surya Mandala Blok 5 garis miring 12 Jakamulya Bekasi Selatan. Memberikan kuasa kepada 1. Nama Firman Syah, pekerjaan advokat garis miring tim hukum Aliansi Penyelamat Konstitusi atau APK. Alamat Jalan Kebun Jeruk 11 nomor 10B Taman Sari, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut pengadu 5 terhadap 14.2 teradu nama Hasyim Asyari, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Epsilon Idrus, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Muhammad Afifuddin, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Parsadaan Harahap, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 4. 5. Nama Yulianto Sudrajat, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. 6. Nama Idam Holik, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 6. 7. Nama Agus Melas, jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 7. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan 7. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 7 dianggap sebagai para teradu. 1.5. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar keterangan para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan para pengadu dan para teradu. 2 Romawi, duduk perkara. 3 Romawi, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4 Romawi, pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban, keterangan para pihak, dokumen, bukti-bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat. 4.3.1. Berkenaan dengan pokok aduan dalam angka 4.1.1, 4.1.3, dan 4.1.4 para teradu menggunakan peraturan Komisi Pemilihan Umum
nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut PKPU nomor 19 tahun 2023 yang belum diubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU _21 Romawi _2023 tanggal 16 Oktober 2023. Selain itu, menurut para pengadu, para teradu telah keliru dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya Akwo, yaitu dengan menerbitkan surat kepada partai politik peserta pemilu dengan nomor 1145 dan seterusnya perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tanggal 17 Oktober 2023. Seharusnya menurut para pengadu, para teradu melakukan konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, untuk melakukan perubahan PKPU akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PU _21 Romawi _2023. Terhadap hal tersebut dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya terkait diterimanya permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana dalam syarat yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 huruf Q masih mengacu pada ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. 2. Bahwa benar KPU menerbitkan surat nomor 1145 dan seterusnya perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tanggal 17 Oktober 2023. Bukti T6 dalam perkara nomor 135 dan seterusnya, bukti perkara nomor 137, perkara nomor 141 dan T7 dalam perkara 136 dan seterusnya yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta kepada partai politik untuk memedomani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 atau 7 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya, KPU berkirim surat kepada DPR dengan surat nomor 1219 dan seterusnya perihal konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PU _21 Romawi _2023, bukti T7 dalam perkara nomor 135 dan seterusnya, perkara nomor 137 dan seterusnya, perkara nomor 141 dan seterusnya, dan bukti T8 dalam perkara 136 dan seterusnya. 4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, KPU mengajukan surat kepada pihak terkait Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal permohonan harmonisasi rancangan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membalas surat permohonan harmonisasi KPU tersebut dengan surat nomor PPE.PP.01.05 yang pada intinya meminta agar KPU terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagaimana syarat yang diatur dalam pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Pemilu. 5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, KPU telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 6. Bahwa pada tanggal 1 November 2023, KPU kembali mengirimkan surat nomor 4338 dan seterusnya perihal permohonan harmonisasi rancangan
Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden kepada pihak terkait, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. Bahwa pada tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dilaksanakan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden. Tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 8. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditetapkan dan diundangkan. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU /21 Romawi /2023 adalah hukum yang mengikat bagi KPU selaku pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditegaskan kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PU /9 Romawi /2011 tanggal 18 Oktober 2012 yang dalam pertimbangan hukum halaman 75 dan 76 menyatakan terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 59 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hal lain. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum atau erga omnes yang langsung dilaksanakan to start executing. Putusan Mahkamah sama seperti undang-undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU /21 Romawi /2023 halaman 56 secara jelas menyatakan, dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma Aquo berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan Aquo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan para teradu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU /21 Romawi /2023 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi. Terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan para teradu tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Bahwa para teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU /21 Romawi /2023. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan ayat 1, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan rancangan peraturan KPU di luar program penyusunan rancangan peraturan KPU. Ayat 2, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Perubahan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dan atau pemilihan. B. Perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. C. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
D. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan KPU, dan E. Kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU. Selanjutnya, para teradu segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan dalam hal KPU membentuk peran KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkongsi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Bahwa terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, para teradu justru menerbitkan surat nomor 1145 dan seterusnya perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tertanggal 17 Oktober 2023. Para teradu berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pasal 14 huruf C Undang-Undang Pemilu yang menyatakan KPU berkewajiban, 2C, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Bahwa dalil para teradu tidak relevan dengan permasalahan faktual terhadap keadaan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, karena asas fiksi menyatakan ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka setiap orang dianggap sudah mengetahui. Bahwa para teradu baru mengirimkan surat permohonan konsultasi kepada DPR pada tanggal 23 Oktober 2023 atau 7 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Para teradu berdalih tindakan mengirimkan surat baru dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 karena DPR sedang dalam masa reses. DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 254 ayat 4 dan ayat 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yaitu ayat 4. Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional. Rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ayat 7. Dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan dilaksanakan pada masa reses, jenis rapat DPR dilaksanakan atas persetujuan pimpinan DPR. Bahwa para teradu dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Akuo dengan bersurat terlebih dahulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Tindakan para teradu yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Akuo, karena telah terjadi perubahan terhadap syarat calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024. Terlebih, PKPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Akuo. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pihak terkait Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa para teradu mengajukan surat permohonan harmonisasi rancangan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 Oktober 2023 terhadap surat Akuo. Pihak terkait belum dapat menindaklanjuti karena para teradu belum melampirkan hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagaimana syarat dilakukannya harmonisasi rancangan perubahan KPU. Rancangan perubahan PKPU. Selanjutnya, pihak terkait menerbitkan surat nomor PPE.PP.01.05 yang pada pokoknya meminta KPU agar terlebih dahulu melakukan konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah. Bahwa rapat konsultasi rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan
tanggal 31 Oktober 2023, video bukti T7 dalam perkara nomor 135 dan seterusnya, perkara nomor 137 dan seterusnya, dan perkara nomor 141 dan seterusnya. Setelah dilakukan rapat konsultasi tersebut, pada tanggal 1 November 2023, KPU kembali mengirimkan surat nomor 4338 dan seterusnya, perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, video bukti T9 dalam perkara nomor 135 dan seterusnya, perkara nomor 137 dan seterusnya, dan perkara nomor 141 dan seterusnya. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditetapkan dan diundangkan. Dengan demikian, pada tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024, para teradu menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon dan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang belum memedomani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden digunakan untuk kegiatan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 yang telah memedomani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Bahwa para teradu juga menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2023 yang dalam konsideran menimbang secara tegas menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tindakan para teradu menerbitkan keputusan akuo tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022. Seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan pedoman teknis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu sepanjang dalil 4.1.1, 4.1.3, dan 4.1.4 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang menyatakan pasal 11 dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak A, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15 huruf C menyatakan dalam melaksanakan prinsip profesional penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. C. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pasal 19 huruf A menyatakan, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak A, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan dalil aduan para pengadu bahwa para teradu menerbitkan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan tanggal penerimaan berkas bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkas bakal pasangan calon presiden
H. Anies Baswedan, PSD, dan Wakil Presiden Dr. H.A. Muhaimin Iskandar, serta bakal pasangan calon presiden Ganjar Pranowo SHMIP dan Wakil Presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH, SUMIP diterima pada tanggal 19 Oktober 2023. Sedangkan berkas bakal pasangan calon presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diterima pada tanggal 25 Oktober 2023. Adapun berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuat atau diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023, yaitu A. Berita acara nomor 1582 dan seterusnya tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden H. Anies Baswedan PSD dan Wakil Presiden Dr. H.A. Muhaimin Iskandar. B. Berita acara nomor 1583 dan seterusnya tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden Ganjar Pranowo SHMIP dan Wakil Presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSUMIP. C. Berita acara nomor 1584 dan seterusnya tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukti T13 dalam perkara nomor 135, perkara nomor 137 dan seterusnya, dan perkara nomor 141 dan seterusnya. DKPP berpendapat tindakan para teradu menerbitkan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 27 Oktober 2023 merupakan tindakan yang tidak lazim karena tidak dilakukan secara berkesesuaian dengan prinsip hukum administrasi. Seharusnya para teradu menerbitkan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan hari dan tanggal pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa semua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar ke KPU sesuai dengan program dan jadwal tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023. Akan tetapi, para teradu menerbitkan berita acara sesuai dengan waktu pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing bakal pasangan calon. Oleh karena itu, ke depan para teradu agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu sepanjang dalil 4.1.1, 4.1.3, dan 4.1.4 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu melanggar pasal 15 huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang menyatakan pasal 15 huruf E menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. 4.3.2 bahwa terkait dalil aduan pengadu 4.1.2 dalam perkara nomor 136 PKE dan seterusnya, teradu Ketua KPU Hasyim Asyari dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, teradu menyatakan syarat bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap. Sedangkan PKPU nomor 19 tahun 2023 belum dilakukan perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pernyataan teradu yang menyatakan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lengkap. Menurut teradu, hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 PKPU nomor 19 tahun 2023, bukti T14 dalam perkara nomor 136 dan seterusnya. Bahwa status lengkap yang dimaksud ada atau tidak ada dokumen persyaratan dan belum merupakan hasil verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 PKPU nomor 19 tahun 2023 dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan lengkap, teradu memberikan tanda terima
dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terhadap hal tersebut di atas, DKPP berpendapat bahwa pernyataan teradu yang menyatakan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon lengkap sudah sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan pasal 10 PKPU nomor 19 tahun 2023. Sedangkan dalam pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 PKPU nomor 19 tahun 2023 diatur tentang kewajiban dan ketika dokumen dinyatakan lengkap, maka KPU dalam hal ini teradu memberikan tanda penerimaan kepada bakal pasangan calon atau petugas penghubung. Dengan demikian, pernyataan lengkap yang dilakukan oleh teradu tidak untuk menilai kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga tindakan teradu aku telah bersesuaian dengan PKPU nomor 19 tahun 2023. Adapun terkait dengan dalil pengadu bahwa teradu menyatakan lengkap dokumen persyaratan bakal pasangan calon dengan menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang belum memedomani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya telah dipertimbangkan oleh DKPP pada pertimbangan terhadap dalil 4.1.1, 4.1.3, dan 4.1.4. Sehingga pertimbangan tersebut mutandis berlaku juga untuk dalil pengadu akuo. Oleh karena itu, dalil pengadu sepanjang perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Selanjutnya terhadap teradu 1 dalam perkara nomor 135 dan seterusnya, 136 dan seterusnya, 137 dan seterusnya, dan 141 dan seterusnya yang berkedudukan sebagai Ketua KPU, DKPP berpendapat untuk memberikan sanksi yang lebih berat atas tanggung jawab jabatan yang diemban. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Ketua KPU mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Ketua KPU adalah simbol lembaga yang menjadi representasi marwah kelembagaan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, sehingga meskipun peraturan KPU adalah produk kelembagaan yang dihasilkan berdasarkan kerja kolektif kolegial, namun teradu 1 selaku Ketua KPU terbukti tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan dalam rangka perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Oleh karena itu, teradu 1 selaku Ketua KPU dituntut bersikap tegas sesuai dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban, tidak ambigu dan memberi kepastian hukum dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi akuo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat bahwa teradu 1 juga terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang menyatakan pasal 15 huruf C dalam melaksanakan prinsip profesional penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. (4.4) Menimbang terhadap dalil para pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Romawi 5 kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa dan mendengarkan jawaban para teradu, saksi, pihak terkait, keterangan ahli, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan. 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili perkara. Saya ulang, 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 5.2. Para pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3.
Teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring Romawi garis miring 2023. Perkara nomor 136/PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Perkara nomor 137/PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Dan perkara nomor 141/PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.4 Teradu 2 dalam perkara nomor 135/PKE strip DKPP garis miring Romawi 2 garis miring 2023. Teradu 4 Teradu 5 dalam perkara nomor 137/PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.5 Teradu 3 dalam perkara nomor 135/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Teradu 7 dalam perkara nomor 137/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.6 Teradu 6 dalam perkara nomor 135/PKE strip DKPP dalam perkara nomor 135/PKE garis miring DKPP garis miring 2012 garis miring 2023. Teradu 2 dalam perkara nomor 137/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.7 Teradu 5 dalam perkara nomor 135/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Teradu 6 dalam perkara nomor 137/PKE garis miring DKPP saya ulangi teradu 4 dalam perkara nomor 137/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan dalam perkara nomor 141/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.8 Teradu 6 dalam perkara nomor 135/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 137/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.9 Teradu 7 dalam perkara nomor 135/PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan teradu 3 dalam perkara nomor 137/PKE
garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, saya ulangi, berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 137 strip PKE garis miring Romawi garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudrajat selaku teradu 2 dalam perkara nomor 135 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 teradu 5 dalam perkara nomor 137 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 2023. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Agus Melas selaku teradu 3 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 teradu 7 dalam perkara nomor 137 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring 12 garis miring 2023. 5. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Betty Epsilon Idrus selaku teradu 4 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 teradu 2 dalam perkara nomor 137 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 6. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Parsadaan Harahap selaku teradu 5 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring 12 garis miring 2023 teradu 4 dalam perkara nomor
137-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Tujuh, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Idam Holik selaku teradu 6 dalam perkara nomor 135-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023, perkara nomor 137-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. 8. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Muhammad Afifuddin selaku teradu 7 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP Romawi 23 teradu 3 dalam perkara nomor 137-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 23 saya ulang nomor dalam perkara nomor 137-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141-PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. 8. Saya ulangi, 9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi, Muhammad Tio Aliansah, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, dan Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi masing-masing sebagai anggota. Sekian pembacaan putusan ini. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan ini sidang pembacaan putusan saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis meninggalkan ruang sidang.